Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Ali. Dan kali ini kita akan membahas tentang how to develop a questionnaire for research. Bagaimana cara mengembangkan kuesioner penelitian. Ada 6 langkah, ada dua langkah besar di dalam kita mengembangkan kuesioner penelitian. Yang pertama adalah merencanakan kuesionernya, yang kedua adalah menulis kuesionernya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang designing your questionnaire. Bagaimana kita merencanakan kuesioner kita. Ada 6 langkah yang akan ditempuh di dalam merencanakan kuesioner kita. Yang pertama adalah identify the goal of your questionnaire. Kita menentukan goal, ya, tujuan dari kuesioner kita. Nah, goal itu berisi tentang what kind of information do you want to gather with your questionnaire. Kira-kira informasi apa saja yang ingin Anda dapatkan dari kuesioner Anda? What is your main objectives? Apa tujuan utama ketika kita akan menulis kuesioner? Oleh karena itu, kita harus menentukan tujuan itu sebelum kita menulis kuesioner. Misalnya kita akan menulis kuesioner tentang evaluasi pembelajaran bahasa Inggris di sebuah lembaga, misalnya kan di sebuah kursusan misalnya. Maka kita tentukan dulu apa data yang akan kita ambil, akan kita dapatkan. Misalnya kita akan mencari 2 data. Satu tentang kecocokan kurikulumnya, yang kedua tentang kemampuan guru atau mentornya. Jadi 2 itu, satu tentang kurikulum, yang kedua tentang mentornya. Nah, untuk satu poin objektif atau pertanyaan penelitian, misalnya tentang kurikulum, maka kemudian akan diturunkan menjadi beberapa item pertanyaan atau pernyataan gitu. Misalnya, apakah kurikulum yang diberikan dalam kursus ini cocok untuk Anda? Yang kedua, misalnya, apakah kurikulum yang diberikan sesuai dengan perkembangan pendidikan atau teknologi saat ini? Yang ketiga, apakah kurikulum yang digunakan cukup mengakomodir kebutuhan Anda sebagai pelajar? Misalnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua tentang mentornya misalnya. Pernyataannya adalah apakah mentor yang mengajar Anda memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik? 2, misalnya, apakah mentor yang mengajar Anda cukup memiliki metode pembelajaran yang menarik? Yang ketiga, apakah mentor Anda bisa membuat Anda bersemangat, ya, termotivasi selama mengikuti pembelajaran atau kursus. Misalnya seperti itu. Jadi di situ masing-masing objektif diwakili oleh 3 pertanyaan. Ya, sehingga totalnya ada 6. Begitu juga kalau nanti misalnya objektifnya lebih dari 2, misalnya 3. Nah, masing-masing objektif itu harus diwakili oleh masing-masing pertanyaan atau pernyataan. Gitu ya. Kemudian itu yang langkah yang pertama, kita menentukan goals-nya dulu. Kemudian yang kedua adalah choose your questionnaires types or types ya. Yang kedua kita menentukan jenis pertanyaan yang akan kita gunakan. Hal ini depending on the information you wish to gather, tergantung pada informasi yang ingin Anda dapatkan. There are several possible types, ada beberapa jenis pertanyaan to include on your questionnaire yang bisa digunakan di dalam kuesioner Anda. Each with unique pros and cons. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Here are the types of commonly used question. Ada beberapa jenis pertanyaan atau ini pertanyaan ya yang umum digunakan. Yang pertama misalnya dichotomous questions, yaitu yang dikotomis, yes or no. Misalnya tadi apakah kurikulum yang diberikan dalam program ini sesuai dengan kebutuhan Anda? Maka di situ kolomnya yes or no. Kalau sesuai berarti dicentang yes, kalau tidak sesuai berarti no.
gitu ya. Yang kedua, open-ended questions. Bisa juga questionnaires itu pernyataan atau pertanyaan itu adalah merupakan pertanyaan terbuka sehingga si partisipan atau si pengisi kuesioner itu akan mengisi sesuai dengan yang ia rasakan, yang ia alami, yang ia persepsi, dan menggunakan kata-kata dia sendiri. Jadi jelaskan apa kelebihan atau apa yang Anda sukai dari kursusan ini misalnya. Maka si participants ini atau yang pengisi kuesioner ini akan mengisi sesuai dengan yang ia rasakan dan menggunakan kata-kata sendiri. Dia bisa menulis beberapa kalimat dan itu tidak terlalu dibatasi dengan pilihan-pilihan. Jadi sesuai dengan yang ia rasakan. Kemudian yang ketiga yang namanya multiple choice question. This question consists of 3 or more mutually exclusive categories and asks for a single answer or several answer. Ya, jadi ada multiple choice ya. Misalnya ada satu pernyataan, kemudian pengisi kuesioner ini bisa memilih misalnya A, B, C dan seterusnya. Yang ketiga ada yang namanya rank order ya. Ini rank itu ada di ranking ya. Misalnya si lembaga ini ingin mengevaluasi performance dari mentornya. Misalnya dalam satu program ada 5 mentor. Kemudian di kuesioner di situ dinyatakan urutkan nama-nama mentor berdasarkan yang paling Anda suka sampai yang paling tidak Anda suka. Maka dimunculkan ada katakan 5 nama itu, kemudian si pengisi kuesioner akan meranking misalnya 1, 2, 3 sampai 5 seperti itu. Kemudian rating scale question. This question allow the respondents to assess a particular issue based on a given dimension. Misalnya tadi itu, misalnya ada pernyataan seperti ini. Kurikulum yang diberikan pada kursus ini sangat sesuai dengan kebutuhan saya. Maka pilihannya di situ mulai sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu namanya rating scale questions. Anda tinggal milih mau pakai yang mana. Bisa saja milih salah satu atau mungkin kalau dibutuhkan bisa gabungan. Misalnya ada yang pakai yes no question, ada juga yang open ended question di bagian bawahnya. Misalnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, develop questions for your questionnaire. Nah, setelah itu Anda setelah menentukan tipe kuesionernya atau pertanyaannya, kemudian kita mengembangkan kuesioner kita. Nah, kuesioner kita itu yang bagus adalah yang clear, concise, and direct. Clear itu artinya jelas, ya, tidak menimbulkan persepsi yang lain-lain, ya. Begitu beri pertanyaan ini, si pembaca kuesioner sudah paham apa itu maksudnya. Concise itu artinya cukup padat, tidak bertele-tele kalimatnya, and direct. Direct itu juga langsung kepada apa yang Anda tanyakan. Itu ya, apa informasi yang ingin Anda dapatkan. Nah, oleh karena itu, tiga hal ini clear, concise, and direct itu harus menjadi pegangan bagi kita. Nah, cara yang paling sederhana di dalam kita menentukan apakah kuesioner kita sudah memenuhi clear, concise, and direct ini, diantaranya adalah dengan cara melakukan uji coba. Jadi setelah Anda mengembangkan kuesioner Anda, kemudian Anda coba uji cobakan kepada ya mungkin 3 orang dulu kalau untuk skala kecil gitu ya. Minta mereka untuk membaca, minta mereka untuk mengisi, terus minta masukan dari mereka. Apakah mereka sudah cukup bisa memahami dengan jelas pernyataan yang ada di kuesioner itu? Apakah menurut mereka sudah cukup padat dan apakah sudah menembak pada menyasar kepada data yang ingin Anda dapatkan gitu. Nah, dari uji coba itu nanti Anda kumpulkan informasinya, kemudian Anda bisa perbaiki kuesioner Anda. Nah, akan lebih bagus lagi setelah Anda perbaiki lalu adakan uji coba lagi. Sampai betul-betul Anda mendapatkan keyakinan bahwa kuesioner yang saya buat ini sudah cukup clear, concise, and direct ya. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah kita datang kepada expert, kepada ahli. Misalnya ahli penelitian dan sebagainya, minta pendapat beliau-beliau itu. Nah, saya kira seorang ahli begitu mendapatkan kuesioner kita, sudah bisa menerka, berikan masukan-masukan hal-hal apa saja yang sudah bagus, hal apa saja yang perlu diperbaiki. Ya, yang bagus dilakukan kedua-duanya. Jadi kita jangan terlalu percaya diri
Begitu bikin sekali, langsung di-share, langsung didistribusikan, nanti di lapangan bisa kacau, ya. Dan dampaknya adalah informasi atau data yang kita dapatkan itu tidak akan valid, begitu ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah restrict the length of your questionnaire. Jadi batasi ya panjangnya kuesioner kita. Jangan terlalu panjang karena orang mengisi kuesioner itu kalau terlalu panjang dia akan merasa enggan ya. Wah, ini misalnya sampai 10 halaman itu ya. Sementara tidak dikasih apa-apa gitu ya. Nah, itu orang biasanya enggan. Kalaupun mau karena nggak enak atau mungkin dia ngisi karena ya asal-asalan saja gitu ya. Nah, kecuali kalau kuesionernya itu cukup singkat, padat tadi itu, tapi jangan terlalu pendek juga ya. Jangan sampai kita punya 5 pertanyaan, 5 objektif tetapi hanya ada 3 item pertanyaan. Itu tidak akan mengcover lebih banyak objektifnya daripada kuesionernya gitu. Itu kan juga tidak pas ya. Ya mungkin satu item objektif misalnya diwakili oleh 3 pertanyaan, 5. Tergantung ya tingkat kedetailan yang akan kita harapkan gitu ya. Jadi jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu pendek. Ya sedang-sedang saja lah ya. Tergantung juga scope penelitian yang akan kita kembangkan gitu. Kemudian yang kelima, identify your target demographic. Is there a certain group of people who you want to target with your questionnaire? Jadi kita tentukan siapa kira-kira yang akan menjadi responden dari penelitian kita ini, dari kuesioner kita ini. Apakah pelajar, apakah mahasiswa, mahasiswa tingkat awal, tingkat akhir, dosen, pegawai, dan sebagainya. Dan kita dengan itu akan mendapatkan gambaran nanti bagaimana cara mendapatkan data itu. Apakah di tengah mereka di rumah, ya kalau misalnya surveinya tentang ibu-ibu rumah tangga gitu ya, kebutuhan rumah tangga, apakah akan datang di tengah-tengah mereka bekerja, atau seketemunya di jalan, karena mungkin random gitu ya, ketemu siapapun secara acak akan kita dapat. Itu juga harus kita tentukan. Dan yang keenam adalah yang terakhir, ensure you can protect privacy. Jadi salah satu etika di dalam penelitian itu pastikan bahwa privasi dari responden kita itu terjaga. Ya, artinya apa? Data yang masuk kepada kita sebagai researcher, sebagai evaluator dipastikan bisa dijaga kerahasiaannya. Hanya akan dipakai untuk penelitian saja dan itu Anda sampaikan di dalam kuesioner itu, gitu ya. Kalaupun digunakan untuk penelitian, ketika dipublish itu juga harus dijaga kerahasiaannya, ya. Misalnya kalau kita survei tentang guru, tentang sekolah, ya kalau baik isinya. Kalau tidak baik, wah nanti itu bisa menimbulkan masalah. Oleh karena itu, misalnya dipakai sekolah X di kota Y, misalnya kayak gitu. Supaya orang tidak berpretensi kepada sekolah atau orang atau guru siswa tertentu. Sehingga itu yang akan ngisi kuesioner Anda tetap merasa nyaman. Nah, itulah kira-kira 6 langkah kita di dalam merencanakan kuesioner untuk penelitian. Jadi yang pertama tadi adalah ya menentukan goals-nya, objectives-nya, aims-nya. Kemudian yang kedua adalah memilih jenis atau tipe pertanyaannya. Yang ketiga adalah mengembangkan kuesionernya yang clear, concise, and direct. Yang keempat adalah membatasi panjang kuesioner kita, jangan sampai terlalu panjang, tapi juga jangan terlalu pendek, nanti datanya terbatas. Yang kelima adalah mengidentifikasi siapa yang akan menjadi target kuesioner ini, agar kita punya gambaran yang bagus. Dan yang keenam adalah melindungi atau memprotek privasi dari orang yang menjadi responden penilaian kita. Itulah yang bisa kita lakukan di dalam merencanakan sebuah kuesioner. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.